Selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia, menyapa kalian. Semoga kalian ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Ini mohon maaf ya, karena sampai tanggal 4 baru upload lagi. Ini editan di kantor tuh banyak-banyaknya karena mau ada festival atau pameran gitulah. Tapi saya juga gak mau ngecewain buat sobat Rumah Horor Indonesia yang sudah nunggu-nunggu nih untuk melengkapi dosis horornya. Malam hari ini saya akan membahas sebuah cerita mengenai seorang security wanita yang kebetulan dia bertugas di sebuah sekolahan. Inilah dia, sepulang sekolah. Halo, sebut saja namaku Eni. Aku ingin menceritakan mengenai cerita horor di sekolah tempat bibiku bekerja. Seperti biasa, bibiku selalu memanggil murid-murid yang masih main di kelas atau di lingkungan sekolah sambil menunggu dijemput oleh orang tuanya. Saat itu sudah pukul 16.00. Semua guru-guru sudah pulang dan tinggal satu murid lagi yang belum dijemput. Tadinya murid itu menunggu di lobi sekolah, namun karena lama, jadi ia berjalan-jalan untuk menghilangkan kebosanannya. Saat itu bibiku sedang jaga di depan lobi sekolah. Tiba-tiba orang tua anak itu datang dan menghampirinya. "Bu, mau jemput anak saya, Niko," ujar orang itu. "Oh iya, sebentar bu, saya panggil dulu," kata bibiku. Bibiku berjalan mencari Niko di sekitar lobi, namun tidak ada terlihat murid itu. Kemudian bibiku mencoba mencari ke lantai atas. Mungkin ia bermain di kelas. Bibiku mencoba memanggil namanya, namun tidak ada jawaban. Bibiku kemudian mencoba melihat ke dalam kelasnya, namun kelasnya kosong, tidak ada siapa-siapa. Mungkin main di halaman sekolah, pikir bibiku saat itu. Ia pun berjalan menuju tangga untuk turun. Saat menuju tangga, ia melewati lorong toilet. Terdengar suara anak kecil memanggil. Bibiku pun berhenti karena mendengar suara itu. Nah, itu dia, gumam bibiku sambil melihat kiri dan kanan mencari anak itu. Mana ya? Gumam bibiku mencari anak itu karena tidak terlihat siapapun di lantai itu. Ibu. Terdengar suara memanggil dari dalam lorong toilet. Bibiku segera menoleh dan melihat seorang anak berlari masuk menuju ruang janitor atau ruang yang tukang bersih-bersih itu ya. Ibu. Terdengar suara anak memanggil. Bibiku berjalan masuk ke lorong toilet dan melihat ada seorang anak di dalam ruang janitor sedang mengintip dari balik pintu yang terbuka sedikit. "Niko, ayo pulang, udah dijemput," panggil bibiku. Terdengar suara anak kecil tertawa dari dalam ruang janitor. Ruang janitor kayaknya agak asing ya kalau di Indonesia ya. Pakai ruangan kebersihan gitu aja ya, tempat menyimpan berbagai macam alat kebersihan gitulah. Bibiku berjalan menuju ruang kebersihan itu yang letaknya di ujung lorong. Lorong toilet itu memang agak gelap. "Niko, sudah dijemput tuh," panggil bibiku. Bibiku segera mendorong pintu kebersihan itu perlahan sambil melongok ke dalam ruangan. "Nik." Bibiku langsung berhenti memanggil karena di dalam ruangan itu ternyata tidak ada siapa-siapa. "Tadi perasaan aku lihat anak kecil di sini," gumam bibiku dengan bingung. Ibu. Terdengar suara anak kecil memanggil di belakangnya. Jantung bibiku seakan berhenti. Bu. Suara itu memanggil kembali. Bibiku menoleh ke belakang dan matanya terbelalak melihat seorang anak berlari melewati pintu masuk lorong toilet. Terdengar suara anak itu tertawa. "Niko," panggil bibiku sambil berlari mengejar anak itu. Namun setelah sampai di pintu lorong, bibiku tidak melihat ada siapapun. Seketika bulu kuduk bibiku merinding dengan keadaan sekitar yang cukup redup dan sepi. Bu. Suara itu lagi-lagi memanggil. Bibiku menoleh ke belakang.
Di ujung lorong kelas terlihat seorang anak berdiri sambil melambai-lambaikan tangan, memanggil bibiku. Lorong itu sangat gelap karena semua lampu dimatikan, sehingga tidak terlihat wajahnya. Kok anak itu bisa berdiri di situ, padahal tadi lari ke arah tangga ini? Pintu akses ke lorong itu kan sudah dikunci, gumam bibiku dengan perasaan heran. Jangan-jangan pikiran bibiku sudah mulai parno dan kakinya sedikit gemetar karena ketakutan. Bibiku segera berjalan dengan sangat cepat menuju tangga untuk turun meninggalkan anak yang memanggilnya itu. Setelah sampai di lobi, orang tua anak itu segera menghampiri bibiku. "Bu, anak saya ternyata dari tadi menunggu di tempat jualan jus di depan sekolah," ujar orang tua itu. "Oh, pantesan dicari di atas nggak ada," ujar bibiku. "Makasih ya, Bu," ujar orang tua itu sambil berlalu pergi. "Jadi, anak yang di atas tadi siapa?" gumam bibiku dalam hati, dan tampak wajahnya pucat ketakutan. Dan langsung saja kita lanjut ke cerita kedua ya. Inilah dia, tamu tak diundang. Perjalanan dinas keluar kota atau keluar pulau memiliki pengalaman tersendiri yang mengasihkan. Namun kali ini ada sisi lain dari pengalamanku tentang tamu tak diundang. Pengalaman yang terjadi saat melakukan perjalanan dinas dan cukup membuat bulu kuduk berdiri untuk diceritakan. Jadi aku mendapatkan tugas pertama kali untuk dinas keluar pulau, tepatnya di Kepulauan Riau bersama dengan rekanku Rudi. Seperti biasa, setelah sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim, Kota Pekanbaru, aku dan Rudi dijemput oleh sopir menuju mes tempat kami akan menginap. Lokasi mes ini kurang lebih sama seperti mes di Kalimantan, yaitu di tengah-tengah hutan. Rencananya kami akan menginap 2 hari 1 malam di mes tersebut. Setelah menempuh perjalanan kira-kira 6 jam ke pelosok, akhirnya sampailah kami di mes itu. Mes tersebut baru beberapa minggu selesai dibangun, sehingga cat bangunannya masih sedikit tercium. Karena kami sampai di lokasi sudah petang, kira-kira jam 8 malam, aku dan Rudi pun melepas lelah sejenak di sofa sambil menonton televisi dan meneguk kopi hangat. Saat asik bersantai, tiba-tiba suasana menjadi dingin dan terdengar suara lolongan anjing kampung yang cukup membuat bulu kuduk berdiri. Kemudian terdengar suara langkah orang, disusul dengan suara ketukan pintu depan. Rudi dengan segera membuka pintu. "Bagaimana, Pak? Aman?" tanya seorang satpam yang sedang berpatroli bersama dengan temannya. "Aman, Pak," jawab Rudi sambil tertawa kecil. Setelah memastikan kondisi mes aman terkendali, kedua satpam tersebut izin melanjutkan patrolinya. "Gak tidur, Pak?" tanya Rudi yang sudah menguap sambil rebahan di sofa. "Bentar, ngabisin kopi dulu," jawabku sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 10.30 malam. Kembali terdengar lolongan anjing kampung, namun kali ini cukup panjang. "Udah yuk tidur, besok gawe," ucapku sambil berdiri menuju kamar. Rudi pun beranjak dari sofa. Kembali terdengar suara seperti orang mengetuk pintu, namun secara perlahan. Rudi yang tadinya ingin ke kamar dengan segera berbalik badan menuju pintu untuk membukanya. Aku pun berdiri di depan pintu kamar sambil melihat siapa yang bertamu malam-malam begini. "Rajin banget patroli satpam di sini," ujar Rudi sambil membuka pintu. Rudi pun membuka pintu. Sejenak Rudi terdiam kaku dengan bibir yang gelagapan. Dengan refleks Rudi melompat ke belakang sambil merangkak memegang kakiku yang juga terdiam kaku. Jantungku berdetak sangat kencang dan seluruh bulu badanku serasa merinding. Seorang laki-laki tua berwajah pucat dengan matanya yang putih tanpa retina hitam menggendong sesosok pocong dengan kedua tangannya, berdiri di depan pintu. Secara perlahan sosok tersebut masuk dan meletakkan pocong itu di lantai ruangan tengah. Kemudian berbalik memandang kami dengan tatapan tajam berwarna putih tanpa ekspresi. Aku yang sudah ketakutan tidak karuan, tanpa pikir panjang segera menarik Rudi dan berlari keluar
menuju pos satpam yang jaraknya kira-kira 50 meter dari mes. Malam itu, kami habiskan dengan menginap di pos satpam hingga pagi. Oke, begitulah akhir dari 2 cerita horor kita di malam hari ini. Kalau kalian punya cerita horor atau pengalaman mistis, kirim saja ke denny.risanto1104@gmail.com. Semoga kalian terhibur dengan 2 cerita tadi. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.